Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukanlah kami, lindungilah kami semua dari yang jahat. Roh Kudus Tuhanlah tinggal atas kami, menyertai kami, mengajari kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Sucikanlah hati, pikiran, dan perkataan dan perbuatan kami, Tuhan Yesus. Dan begitu juga, tolong berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini juga. Ajari kami saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong kasihani mereka yang sakit. Sembuhkanlah mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Berkati, lindungi, berikanlah juga apa yang dibutuhkan semua keluarga ataupun yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit pada saat ini. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, tolong kasihani mereka, Tuhan Yesus. Berkati mereka, lindungi mereka, berikanlah juga apapun yang mereka butuhkan. Kuatkan iman mereka. Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, mengajari mereka, menguatkan iman mereka, supaya mereka benar-benar percaya hanya Yesuslah yang sanggup menolong mereka dari semua permasalahan-permasalahan hidup, pergumulan hidup yang sedang dihadapi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk semua kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungi mereka, mampukan mereka, ajari mereka, Tuhan Yesus, bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani masyarakatnya, mensejahterakan masyarakatnya dengan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71. Pengakuan Petrus. Setelah murid-murid meninggalkan Yesus di Galilea, lalu Yesus bertanya kepada muridnya yang 12, "Apakah kamu tidak ikut pergi juga?" Lalu Petrus berkata, "Kepada siapakah kami akan pergi? Karena perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal." Itulah pengakuan Petrus. Lalu Yesus berkata, "Akulah yang memilih kamu yang 12 ini. Tapi satu dari antaramu adalah akan mengkhianati aku," kata Yesus. Maksudnya adalah yang akan mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apa pelajaran yang kita dapat dari firman hari ini? Pertama, di mana ketika Yesus berkata bahwasanya Yesus adalah roti hidup, banyak murid-murid Yesus meninggalkan Yesus karena menurut mereka perkataan Yesus itu adalah sangat keras bagi mereka yang meninggalkan Yesus. Tetapi bagi Petrus dan ke-12 murid itu, perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Kenapa dikatakan perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal? Jadi firman Tuhan itu adalah yang kita baca di dalam Alkitab, itu adalah perkataan hidup yang kekal. Karena firman Tuhan itulah yang akan membimbing kita, menuntun kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Bahkan Yesus sudah mengatakan bahwasanya Yesus adalah roti hidup, di mana roti hidup maksudnya
Tuhan Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib bagi menebus dosa semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dan berbahagialah mereka yang menerimanya dan percaya bahwasanya Tuhan Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib. Setelah Yesus mengorbankan dirinya, tubuhnya, darahnya di kayu salib, Tuhan Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya. Dan Tuhan Yesuslah yang akan memberikan kehidupan yang kekal bagi semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Terutama orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus. Apakah perintah Tuhan Yesus itu? Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang, dan melakukan yang benar dan hidup benar senantiasa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini, di mana pengakuan Petrus pada saat ini bahwasanya Yesus adalah roti hidup, ataupun perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang hidup dan kekal bagi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Di mana perkataan Yesus hidup dan kekal, yaitu firman Tuhan itu adalah hidup dan kekal bagi kami semua umat manusia yang ada di dunia. Karena itu Tuhan Yesus lindungi kami, mampukan kami. Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing kami, mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini bagaimana untuk belajar firman Tuhan dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin.